Untuk motivasi ilmu, ya, Kakak akan bacakan tentang kemuliaan ilmu. Apa sayang? Kemuliaan ilmu. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa 'ulumihi fid dharain amin. I'lam anna al-ilma ay ta'allumahu wa ta'limahu arfa'u wa afdalu min sa'iril a'mal allati yutaqarrabu biha ila Allah ta'ala. Jadi ketahuilah, kamu nggak ada kitabnya, dengerin aja nanti baru diraku. Sesungguhnya ilmu, yaitu belajarnya dan mengajarkannya, arfa'u, adalah derajat yang paling tinggi. Kalau kamu mencari derajat yang paling tinggi, maka yang dicari apa? Bukan ganteng, bukan cantik, bukan body seksi, tidak. Secantik apapun manusia, kalau tidak ada ilmunya, rendah derajat. Sekaya apapun manusia, kalau tidak ada ilmunya, rendah derajat. Bahkan ada orang ibadah tanpa ilmu, ibadahnya tidak diterima. Ada orang sholat subuh sebelum waktunya. Nah itu bagaimana mau diterima? Segala sesuatu itu awalnya adalah ilmu. Makanya ilmu ini mulai dari belajarnya sampai mengajarnya, ya, adalah derajat yang paling tinggi. Maka lucu kalau ada orang mau diangkat derajatnya dengan ilmu, dia tidak mau. Satu hal yang lucu, ada orang yang mau diangkat derajatnya tapi tidak mau. Lucu dah kira-kira. Kakak tanya sama kamu semua, nurani manusia kepengen diangkat derajatnya atau direndahkan derajatnya? Nurani manusia kan, betul gak? Kamu kira-kira kalau direndahkan derajatmu, marah gak kira-kira? Marah. Sehitam apapun kulit seseorang kalau berilmu, dimuliakan gak kira-kira? Kakak punya guru dulu, lupa namanya, ya Allah, dari Sudan. Kalau kulitnya hitam, tapi Masya Allah ahlul hadis, dia mengajarkan kami mustalahul hadis. Bajunya putih, mamanya putih. Subhanallah, Allah angkat derajatnya. Sehingga apa? Karena ilmunya, karena akhlaknya, karena ibadahnya, karena kedekatannya kepada Allah, kulitnya tidak menjadi sebab celah bagi dirinya. Ini, nah sekarang kakak tanya, kamu di golongan orang-orang yang mau gak diangkat derajatnya oleh Allah kira-kira? Kakak khawatir kamu tergolong orang-orang yang gak mau diangkat derajatnya. Ketika disuruh mencari ilmu, gak mau. Jadi kakak ceritakan sama kamu tuh ada lalat. Lalat itu selalunya mencari tempat yang apa sayang? Yang kotor, yang busuk. Kalau kira-kira ditaruh minyak wangi di sini, lalat lari nggak? Nah kamu kira-kira yang mana yang? Kamu sama nggak dengan lalat kira-kira? Ya kada tahu, jangan jawab tidak. Ya, patur maksudnya. Disuruh belajar nggak mau, maunya sembunyi di WC. Lalat lah. Dia cari tempat yang busuk, dia cari tempat-tempat yang buruk. Itu sifat lalat. Maka aneh-aneh kalau tidak mau seperti lalat, ya, jadilah seperti lebahmu, mencari yang menjadikan sumber madu. Walaupun dia punya sengatan yang tajam, tapi dia meninggalkan rasa yang manis. Bahkan ranting yang diinjaknya pun tak patah. Tapi janganlah menyengat, celah tahu bibir yang cantik jadi buruk. Terdemam tak kira-kira? Terdemam. Bayang kawan, tahu kamu. Bibir, ya, jangan main-main tersentuh. Itu baru siko. Mengano kalau 10, aduh, ya. Paham sayang? Nih, i'lam anna al-ilma ay ta'allumahu wa ta'limahu arfa'u
derajat yang paling tinggi. Wa afdalu, perkara yang paling mulia. Ya, perkara yang paling mulia. Kamu kepengen mendapatkan sesuatu hal yang paling mulia, kira-kira kalau ada sesuatu hal yang paling bagus di muka bumi kamu cari dan kira-kira? Orang mencari istri pengen yang terbaik atau yang biasa-biasa saja? Yang terbaik. Maka yang dilihat apanya? Ilmunya. Cantiknya dilihat, yang lainnya dilihat. Setelah semuanya dilihat, apa yang dilihat berikutnya? Apa kata Imam Syafi'i? Man lam yadhuk dhulla ta'allumi sa'atan tajarra'a dhulla al-jahli tula hayatihi. Wallahi innal fata bil ilmi wat tuqa fa in lam yakuna la'tibara li dhatihi. Man lam yadhuk, siapa yang belum pernah merasakan ya dhulla ta'allumi sa'atan, kesulitan dalam menuntut ilmu walaupun sesaat, tajarra'a dhullal jahli, dia akan merasakan kehinaan, kebodohan seumur hidupnya. Wallahi, sumpah demi Allah, kata Imam Syafi'i, innal fata, sesungguhnya pemuda, la'tibara li dzatihi, badannya, fisiknya, nasabnya, hartanya, rambutnya, matanya, hidungnya, semua yang ada dalam tubuhnya tidak ada nilainya. Ya, idza lam apa? La'tibara dzatihi, kecuali apa? Ilmu dan takwa. Wallahi innal fata bil ilmi wat tuqa. Pemuda itu poinnya ada dua hal, keilmuan dan ketakwaan. Idza lam yakuna, kalau keilmuan dan ketakwaan tidak ada pada dirinya, la'tibara li dzatihi, maka dia tidak ada nilainya. Tai ayam itu dicari orang enggak, Say? Dicari. Kenapa dicari? Karena ada manfaatnya. Kira-kira kamu lebih rendah dari tai ayam atau lebih mulia? Kamu mau hidup di kampung, orang nggak ada yang mengambil manfaat dari itu. Bahkan kalau ada kamu, uang itu berutuh. Dem-dem lah budak ini, rusak acara. Benar tak? Dem-dem lah budak ini, jangan dibawa, bikin kacau. Ada tak nilainya? Tapi dia tuh ganteng, ganteng baik, malas. Ganteng baik, tak cak bacaan. Sak tinggi, tapi lolo. Mau seperti itu? Tapi kalau kamu ada manfaatnya, ada sedikit, aduh, ajak dia. Enak dia tuh baca ini. Ya kita kan baca ini, nah cocok aja dia tuh. Oh ini. Hah? Nah, kamu kira-kira cak itu tidak kira-kira? Kira-kira adik-adik akan jadi orang yang bermanfaat tidak kira-kira? Ya belum tahu kakak. Nah, tapi kepengen tak jadi orang yang bermanfaat itu? Untuk jadi orang yang bermanfaat, apa dulu langkah pertama yang dibuat? Menuntut ilmu, mencari ilmu yang membuat kamu menjadi lebih baik, punya nilai. Itu kalau dari sisi poin yang kecil. Apalagi disebutkan arfa'u wa afdalu min sa'iril a'mal allati yutaqarrabu biha ila Allah Ta'ala. Apalagi ilmu ini lebih tinggi derajatnya, lebih mulia dari semua amalan yang digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Salat, amalan baik, bagus. Bahkan amalan yang pertama kali akan dihisab, salat. Tapi salat ini tidak ada nilainya, tidak tinggi derajatnya kalau tidak ada ilmu. Karena salatnya kita harus tahu dulu, betul tak? Hukumnya apa, betul? Rukunnya apa, syaratnya apa, yang membatalkannya apa, harus tahu. Jangan sampai ada orang yang cerita, kakak pernah cerita belum sama kamu? Ada orang yang baru taubat, dia tiba-tiba habis mabuk dia sadar dia mau taubat. Malam-malam menjelang subuh dia masuk masjid. Ini kalau ceritanya sih pakai bahasa Medan katanya. Kemudian masuk masjid, ada pengurus masjid tanya, mau ngapain kau di sini katanya? Aku mau sholat subuh katanya.
Oke, sebelum sholat subuh, aku tanya dulu sama kau. Kau mau sholat berapa rakaat subuh? Bingung dia kan mau sholat berapa. Wah, kata dia kalau bilang 1 dikit, 2 dikit. Aku mau sholat 3 katanya. 3 rakaat subuh? Iya. Kenapa? Balik kau, pergi. Nah, keluar dari masjid. Aku mau tobat, kata dia tak boleh katanya. Akhirnya datang temannya yang lain, yang sudah lama tobat, ya kan? Mau ngapain kau di sini? Kau di sini juga? Iya. Mau ngapain kau di sini? Aku mau sholat subuh. Tunggu, aku tanya dulu kau, kata dia. Berapa rakaat kau mau sholat subuh? 2 rakaat. Sudah, pulang. Aku sholat 3 aja diusir, apalagi kau cuma 2, kata dia. Hah? Kau ini bingung. Pulang kau. Sholat subuh kau cuma 2, aku 3 aja diusir. Apalagi kau cuma 2, kata dia. Pasti diusir lagi kau, kata dia. Awalnya itulah. Maka sholat yang merupakan amalan yang akan dihisab pertama oleh Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjadi tidak ada nilainya kalau kamu tidak ada ilmunya. Sehebat apapun sujudmu lama, tapi kalau tidak tahu syarat sahnya, tidak ada kiblat, tidak nutup aurat, apalagi yang perempuan, teleponnya cari yang bagus, yang mahal, yang harga 2 juta. Tapi saya ketika pakai telepon sholat ini rambutnya masih kelihatan, dengan gagah, dengan cantik dia sholat. Allah. Bahkan baca Fatihah pun dengan action. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sampai nangis dia sholatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ngapa? Aku lupa bacaan. Sampai nangis. Tapi tidak tahu ilmunya, bernilai nggak sholatnya? Makanya adik-adik yang berbahagia, al-ilmu in lam anal ilma arfa'u wa afdalu min sa'iril a'mali allati yutaqarrabu biha, ya. Lebih baik dari semua amalan. Makanya ini ilmu ini namanya panduan. Ini anak-anak ini lagi masuk gaul ya, kami. Jadi adik-adik harus mengawali segala sesuatu adalah mau makan obat, ada tak panduannya? Ada tak panduannya? Ada. Panduannya ada. Kalau makan obatnya ada pakai panduan, kira-kira salah tak? Makan obatnya dalam 1 hari 3 kali. Uji dia biar cepat, teguk sekali itulah. Mari, jangan main-main. Ya, minum obat sekali teguk, overdosis lah kira-kira. Bukannya sehat. Nah, uji dokternya, Pak, ini dimakan dalam seminggu ya. Ya baik, sekali makan 3 kali, pagi, siang, sore. Dan nanya lagi dia kan, dipikir ya, lamuan seminggu sih kan, dibuka ya, kita singkat, sudah selesai seminggu, udah nyampe mati. Berusaha mulu, kata malaikat cepat sehat ya. Maka segala sesuatu diawali dengan ilmunya, dengan panduannya. Paham ada? Pentingnya ilmu ini. Allahu Akbar. Dan inilah wahyu pertama Allah kepada Nabi kita. Iqra, bacalah, analisalah, kajilah, lihat-lihatlah. Banyak sekali mana Iqra. Ya. Tanyalah, Iqra itu bacalah, prakteklah. Kamu belajar Quran kalau tidak dipraktekkan tidak bakal lancar. Quran ini supaya lancar dibaca terus. Ya. Hafalan yang supaya tidak hilang diapain? Dibaca terus. Iqra. Tak ada batasannya Iqra itu. Iqra itu bil mustaqbal. Terus.
selalu iqra. Hari ini sudah, besok iqra. Hari ini besoknya sudah, besok iqra. Ulang. Tuh. Makanya adik-adikku yang berbahagia, ayo ini diperhatikan. Mahfum semuanya. Ya, nih. Dalilnya banyak sekali nih, adillatil aktsara min an tuhsa wa ashhara min an tudkar. Dalilnya banyak, tidak bisa dihitung. Bahkan lebih masyhur daripada sering disebut. Apa yang pertama? Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illa huwal azizul hakim. Allah berfirman, syahidallah, Allah memberikan saksi, annahu la ilaha illa hu, tiada Tuhan selain Allah. Yang tahu bahwasanya Allah, Tuhan itu Allah siapa? Allah. Aku ini Tuhan benar. Aku yang menciptakan kalian. Aku yang menyediakan semua yang ada di muka bumi ini buat kalian. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang menguasai seluruh alam semesta. Jangan remeh. Terus siapa yang mengetahui? Wal malaikat, malaikat. Malaikat tahu betul Tuhan yang sebenarnya siapa? Allah. Tidak ada Tuhan yang patut dituhankan kecuali siapa? Allah. Malaikat tahu. Wa qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah berkata kepada malaikat, aku menciptakan khalifah di muka bumi ini. Qalu ataj'alu fiha, ya Allah, apakah engkau akan membuat sesuatu yang akan merusak di muka bumi ini? May yufsidu fiha wa yasfiku dima, orang yang akan merusaknya, menumpahkan darah. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun, kata Allah, aku mengetahui apa yang kamu tidak ketahui. Mendengar apa yang dikatakan oleh Allah, malaikat nurut, beda dengan iblis. Baru yang ketiga siapa? Yang orang yang mengenal Allah. Wa ulul ilmi. Orang yang punya ilmu. Orang yang punya ilmu pasti mengenal Allah. Dia dilihatnya matahari. Ini matahari ini kok bisa dia bercahaya? Berdasarkan ilmu listrik, nyucuknya di mana lah colokannya? Dicari. Wah, ini kalau bukan maha dahsyat tidak mungkin. Kalau bukan zat yang maha dahsyat, maha hebat, tidak akan bisa mungkin ciptakan apa? Dikajinya, apakah iya bumi ini tercipta dengan sendirinya? Tidak akan ada. Mana ada sesuatu tercipta dengan sendiri? Pasti ada yang menciptakannya. Kecuali Allah sang maha pencipta, keberadaannya ada karena dia ada. Allah lah yang mengawali keberadaan semua yang ada. Kalau tidak ada Allah yang maha ada, mana ada semua yang ada yang menjadi ada. Ya Allah. Kalau kamu pengen mengenal Allah dengan ilmu. Karena kalau tidak dengan ilmu, apa yang terjadi? Pohon jadi Tuhan, patung jadi Tuhan, bahkan tai kebo. Oh Tuhan, I love you. Secara akal kira-kira tai kebo itu bisa tidak jadi Tuhan? Tidak bisa lah. Beda. Pernik-pernik jadi itu salah menilai Allah, salah menilai itu Tuhan. Akhirnya yang mestinya manusia dijadikan apa? Tuhan. Yang bukan Tuhan dijadikan Tuhan karena tidak ada ilmunya. Jadi kita akan masuk ke bab tauhid. Maka terkait dengan Allah ini kita akan masuk dalam bab tauhid nanti. Kita akan mengkaji.
Allah tidak bisa disamakan dengan manusia. Mungkin kamu ngomong, Ustaz ini kita budi ya. Sekali kita budi ke Tuhan. Nah, kita bohongi Tuhan ya, kita akali Tuhan. Nggak bisa. Ya. Ngomong sama anak, nah, tolong kalau bapak mati, ya, beritakan bapak dikuburi di Palembang. Siapa? Tapi kakek, kau kuburi bapak, jangan di Palembang, di Linggau, biar malaikat bingung. Dikira semuanya malaikat ini sama dengan aparat pemerintah yang baca dibodohi, diboyani atau ditipu. Belum tentu. Kalau manusia mau aparat mau tidak aparat bisa nggak dikelabui? Bisa saja dikelabui. Tapi malaikat belum. Puji malaikat, bapak ini nak mudi ke aku ya. Wah, nurut pulau anak ini kan. Wah, bikin berita bapak saya meninggal dunia akan dikuburkan di Palembang. Ternyata sembunyi-sembunyi. Allah maha lihat. Malaikat pun dikasih Allah kemampuan itu, tahu. Sini kakak, nak muda ini, nak mudi kan ini. Penyu-penyu kalau. Tapi so nak kena penyu. Makanya ada sebuah anekdot, ada orang tua berwasiat kepada anaknya, sini ya, apa ya? Nanti kalau ayah mati, tolong cari kain kafan yang rapuh. Ya. Yang kedua, papannya yang sudah rapuh. Untuk apa ya? Ini penting gitu dia. Nanti kalau malaikat mau bertanya, "Man rabbuka?" Nanti ayah jawab, "Ambo orang lama." Saya orang lama, jangan ditanya lagi. Lihat kain kapan saya sudah seluruh papan saya sudah rapuh. Tadi malaikat, mana bisa kamu melabung saya? Betul tak? Dia mau ngakal-ngakali Tuhan karena nggak punya ilmu. Dikiranya ketentuan Allah, kekuasaan Allah itu sama dengan kekuasaan apa? Manusia. Sehebat apapun kita nak protes dengan keputusan Allah, bisa tidak kira-kira? Tidak bisa. Ya, paham semua ya? Makanya ini penting nih ilmu. Orang yang mengenal Allah harus punya ilmu. Kalau tidak punya ilmu bisa nggak kenal Allah? Nggak bisa. Kayak kamu kalau tidak kenal Allah, oh sudah dikenali sama Allah, saya sholatnya malam kok. Apalagi nggak kenal. Tadi kakak ada orang yang berjumpa, ibu gimana sholatnya? Ini loh Ustaz, banyak kendala saya ini sholat. Kenapa anak saya ini sakit, main ceret? Ya, loh, anak sakit kok tidak sholat? Kenapa bu? Iyo ini anak. Padahal sholat itu berapa lama lah sholat ya tak? 5 menit toh? 5 kali 5 25 menit. Kita dalam sehari ada berapa jam? 24 jam. Katakanlah kita buang sejam itu untuk sholat, masih ada berapa jam saya? 23 jam. Masa kurang 23 jam sekedar untuk sholat? Tidak bisa. Betul tak? Apa susahnya sholat? Mana lebih berat, ngangkat sawit sama sholat? Mana lebih berat? Ngangkat sawit lebih berat. Mana lebih berat, ngangkat parah sama? Ngangkat parah sama sholat, mana lebih berat? Mana kakak tanya sama kamu, mana lebih berat, ngangkat buku sama ngangkat sawit? Tapi sayangnya ya Allah, terasa lebih berat lah ngangkat buku daripada. Coba lembaran, coba angkat lembarannya. Ada 1 kilo, ada 1 on. Coba kamu buka lembaran buku tuh, berkeringat gak kira-kira? Tapi kenapa ini lebih berat? Karena ternyata derajat ilmu lebih tinggi. Saya kakak tanya sama kamu, ini HP dijualnya kiloan atau karena kemampuannya? Hah? Adik-adik kepengen dijual karena kemampuannya atau karena kiloan badannya? Kalau sapi harganya tergantung dengan berat badannya, betul tak? Tapi kalau manusia nilainya tergantung dengan ilmu dan ketakwaannya. Nah, sekarang kakak tanya sama kamu,
Kamu pengen dinilai dengan berat badan atau keilmuan dan ketakwaan? Kalau ada yang dinilai dengan berat badan berarti nah, itulah kamu yang ngomong. Ada orang beli bayam, Bu, ketakwaan ayam ini berapa? Ada dah? Ada dah? Assalamualaikum. Jual bebek, Pak? Bebek ini ilmunya seberapa tinggi? Ada dah? Nggak ada kan? Ada orang jual bebek. Ayo Pak, ini bebek bertakwa, bebek bertakwa. Hah? Ada dah orang bilang ini bebek bertakwa ini? Ayo Pak, harganya mahal nih bebek bertakwa nih. Ada tak kira-kira? Nah ada, ayo Pak, 2 kilo 25.000, 2 kilo. Wah murah nih kan? Sudah 25 kilo 2 kilo 25.000 diskon. Subhanallah. Wanita seperti kalian yang soleha ini, amin. Ya? Tidak bisa dijual dengan timbangan. Kasihan yang timbangannya kurus. Berapa dan 40 kilo murah. Maka Robi yang paling berharga malam ini. Berapa berat badan Robi? Hah? 80. Nah itu di antara kamu yang paling berharga nilainya adalah Robi kalau dinilai dengan berarti lainnya lebih berat. Ini siapa yang putri yang paling berat ini? Nisa. Maka perempuan yang paling bernilai dan berharga pada malam hari ini adalah Nisa. Kalau dihitung yang berat banget. Uza. Paham sayang ya? Oke? Jadi adik-adikku yang berbahagia, ayo. Kamu sedang mau mengangkat diri, tapi ingat, niatnya adalah tidak ada lain mengangkat derajatmu di sisi Allah. Kalau di sisi manusia Kak, gimana? Allah lah yang mengangkat lagi. Kalau sudah mulia di sisi Allah, maka di sisi manusia pun akan dimuliakan, tidak usah khawatir. Contohnya sama Uwais Al-Qarni, orang yang tidak dikenal di dunia tapi di akhirat begitu terkenal. Allah sudah mengangkat derajatnya. Bahkan kamu yang nggak pernah jumpa dengan Uwais Al-Qarni saja, cuma dengan ceritanya. Sekarang tahu nggak dengan Uwais Al-Qarni? Tahu kan? Bukti kalau Allah menceritakannya dan mempromosikannya, mempopulerkannya. Ustaz Abdul Samad terkenal, Ustaz Adi Hidayat terkenal, siapapun terkenal. Tetapi Uwais Al-Qarni sudah berapa ribu tahun terkenal sampai sekarang. Semua orang menceritakannya bagaimana ia dengan orang tuanya. Semua orang menceritakannya bagaimana ia mencintai Nabi kita Muhammad. Semua orang menceritakannya bahwasanya Nabi berkata kepada Sayyidina Abu Bakar, kepada Sayyidina Umar, kepada Sayyidina Utsman, kepada Sayyidina Ali, kalau bertemu dengan orang ini, mintalah doa darinya. Allah. Tuh, Allah yang promosikannya. Maka adik-adikku yang berbahagia, ayo angkat derajatmu dengan ilmu. Apa sayang? Ulangi lagi. Yang kencang. Disitulah nilai manusia, bukan dengan timbangan badan. Ya, yang dengan timbangan badan tadi apa sayang? Baik. Caknya cintanya ya, paham sayang? Jadi dengan ilmu ini fungsinya apa? Panduan kita pertama kali dalam mengenal Allah. Iyalah, manusia itu harus kenal Allah dulu. Allah yang menciptakannya kok. Nanti saat udah kenal Allah, kenal dengan ibunya, kenal dengan ayahnya, kenal dengan dirinya, kenal dengan kehidupannya, tahu tujuan hidupnya. Kenapa Allah menciptakanku? Ada apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia hanya untuk beribadah kepada Allah. Ya. Jadi Allah memuji ini orang-orang yang berilmu. Allah memuji dirinya sendiri, Allah memuji malaikat, Allah memuji dengan orang-orang yang berilmu. Wa kafahum bidzalika syarafan wa fakhra. Dan disitulah
cukup baginya. Orang berilmu itu cukup baginya kemuliaan. Adik-adik kalau pengen mulia, ya dengan ilmu. Kayak adik-adikku, anting-anting ini perhiasan, kalung pun perhiasan, gelang pun perhiasan, jam pun perhiasan. Tapi di antara perhiasan itu yang paling indah adalah apa? Maka gunakanlah adik-adik kamu, sehebat apapun nyisir rambut, melolo, malah mau memang. Anak kulicin rambut muda itu, lolo ini. Nah ini lah. Paham ya? Wa qala Allah Jalla wa Ala. Jadi kalau dia sudah ngomong ya. Qul hal yastawi alladhina la ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun innama yatadhakkaru ulul albab. Allah berfirman, Muhammad, wahai Rasulullah, wahai Muhammad, katakan, apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Sama tak kira-kira? Derajatnya beda. Orang yang tidak berilmu dengan yang berilmu tidak sama. Tidak sama. Bahkan antara orang berilmu dan orang berilmu pun derajatnya beda tak? Beda. Itu yang kakak sebutkan dalam syair kemarin. Wa inna kabiral qawmi la ilma indahu saghirun idza tafat alaihi al-mahabil. Orang yang besar umurnya, badannya, hartanya, tapi tidak punya ilmu, saghirun, kecil nilainya. Idza tafat alaihi al-mahabil. Kalau nanti dikumpulkan sama orang-orang yang berilmu atau dalam kelompok akan kecil nilainya. Kakak dulu punya guru namanya Al-Habib Abu Bakar Al-Adwi. Waktu di Yaman kakak ini kan agak minder, nengok uang tuh badannya tinggi. Kakak ini pendek di antara mereka. Kadang-kadang nafsu ngomong, ayo dah badan pendek ini agak enak nih, nengok uang tinggi kan. Satu hari kakak berjumpa dengan Habib Abu Bakar Al-Adwi di jumpaan pertama. Orang yang badan tinggi itu semuanya nunduk, cium tangan beliau, berupaya mencium tangannya. Masya Allah, di situ kakak sadar, ya Allah, kalau engkau ciptakan oleh Allah badan yang pendek, maka apa yang kau tinggikan saya? Paham saya? Kalau kau melihat ada orang yang orang tuanya kaya, berharta, dan dia dimuliakan dengan hartanya, maka muliakan dirimu dengan ilmu. Tidak sama, orang tidak berilmu. Itu cerita Abaji. Ketika Abaji datang ke Lubuk Linggau ini, mendapatkan pelayanan yang istimewa dari orang-orang tua angkatnya di sini. Bahkan disayangi sama seperti halnya menyayangi putra putri mereka sendiri. Waktu ngobrol di sini sama kakak jawab, lah iya, ayah punya keistimewaan. Apa keistimewaannya? Punya ilmu. Kalau nggak punya ilmu, nggak mungkin diposisikan ya istimewa. Walaupun terkadang kita ini sayang cuma bisa baca Quran. Contoh kalau kamu bisa baca Quran dan orang tahu kamu bisa baca Quran, Qurannya bagus, kira-kira nanti disuruh jadi imam dah kira-kira. Tapi kalau nggak bisa, di sini kau jangan di depan sana, pukul beduk. Wah, pukul beduk ahlinya deh. Tang. Wah, ahlinya. Sampai itu wah, karena keahliannya pukul beduk. Azan, aku azan. Kau udah baca azan. Tapi kalau kamu santri-santri ini, ya, disebut pesantri, pasti disuruh azan. Disebut pesantri, pasti ditawarin jadi imam. Cuma kadang-kadang santri itu tidak bangga dengan kesantriannya. Ini yang repot. Kenapa? Karena dia sadar waktu di pondoknya, dia itu tidak sungguh-sungguh belajar. Paham ya sayang ya? Beda. Di mata masyarakat tuh orang yang berilmu dengan yang berilmu itu beda. Dihormati, ya, dipandang punya manfaat, diberikan kesempatan. Kalau orang tahu Fatur bisa baca Quran, Fatur sini sayang, pimpin Yasin. Mungkin nggak orang menawarkan sama orang yang bisa baca Quran? Hah? Mungkin nggak? Nggak mungkin. Ini contoh saja.
Kakak waktu jamaah umroh, jamaah haji kalau tidak salah, ya, dia nggak bisa bahasa Arab aja, kan dia nanya, Ustaz itu apa tulisannya? Ayasin Karim, Ayasin Karim. Itu bukan Ayasin Karim, es krim. Oh, cuma tulisannya pakai bahasa Arab. Hamzah, ya, sin, kaf, ra, ya, mim. Kalau dibaca memang Ayasin Karim, ya kan? Ternyata itu tulisan apa? Es krim. Itu kalau orang tidak ngerti dikiranya Al-Quran ini. Di sini Allah tokoh-tokohnya ditulis Quran kalau. Padahal belum tentu. Di sana tulisan internet. Hamzah, nun, ta, ra, nun, ya, ta. Ah, itu mungkin kalau ada orang yang nggak ngerti bahasa Arab, apa yang dia baca? Padahal itu bacanya apa? Internet. Ya. Flash disk. Fa, lam, alif, shin. Flash. Dal, ya, sin, kaf. Disk. Wah. Orang yang tidak ngerti bahasa Arab, flashudi. Padahal itu flash disk. Ya, jadi adik-adikku, orang yang berilmu, nah tentu bukan cuma dalam penilaian, orang yang berilmu dalam amalan pun pasti akan berbeda. Orang berilmu nih kayak kalian yang sudah tahu sunnah makan, makannya akan sesuai dengan sunnah. Cuci tangan dulu, baca doa, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Makannya yang bagus, yang sopan. Terus bang, ada orang yang sudah belajar tapi dia tidak mengamalkannya, tandanya dia tidak berilmu. Ya. Orang yang pernah belajar dengan orang yang berilmu berbeda. Orang yang berilmu pasti pernah belajar. Orang yang belajar, contoh yang mudah saja, ada orang yang sudah belajar tapi dia tidak tahu jawaban, berarti dia tidak mengamalkan ilmu yang mudah itu. Ada orang yang sudah jadi santri tapi tidak sholat, ya. Makanya orang berilmu itu bukan cuma dari penilaian, tapi dilihat juga dari amalannya. Dikasih motivasi oleh Baji untuk tahajud, senang tahajud. Orang berilmu itu senang dia tahajud. Ya Allah, aku nih cita-citanya tinggi, wong tua aku nih saro, miskin. Ya Allah, aku cuma bergantung padamu. Ya Allah, mudah-mudahan kau takdirkan aku mampu mencapai cita-citaku, selesai jadi seorang dokter. Aku kepengen jadi insinyur. Ya Allah, tapi itulah aku kepengen kuliah yang tinggi, tapi wong tua aku tak kasih biayanya. Ya Allah, aku kepengen ke Yaman. Ya Allah, tapi wong tua aku. Doa sama Allah. Ya. Karena tahajud ini ngedek terindah bersama Allah. Nah, syukur Rabbi, Rabbi. Oh, ya Allah, waktu aku tukang gorengan kata Rabbi. Cak mana caranya? Tapi bukti ayah kamu luar biasa ya. Menghantarkan kakak kamu yang namanya Galang. Ya, ayo. Lintang yang kata nak ke Yaman, Randa nak ke Yaman. Hah? Insya Allah. Sungguh-sungguh dari sekarang orang tuanya diomongi, jangan kaget dari sekarang. Yang putri siapa yang nak kiamat? Hah? Siapa yang nak kiamat? Nah, ya, makanya adik-adik yang berbahagia, ayo siap tak ini kira-kira belajar dengan baik? Apa ya? Tas-tas yang sebagai lintang-lintang, ambil tas abadi. Ya, buka-buka aja. Jadi semuanya kira-kira siap nih mengangkat derajatnya. Tapi ingat, mengangkat derajat dengan ilmu jauh lebih berat daripada mengangkat lebih berat daripada mengangkat apa yang dilawan? Apa yang dilawan?
bisikan Sekarang kakak tanya, kasur kamu itu busuk dah? Bantalnya lembab dah? Kenapa yang dipandang indah? Apa yang punya dipandang indah? Nafsu. Puji nafsu, lu maknya tidur. Kalau kamar hotel taruhlah kan, nengok kasur terbengok-bengok itu, ya Allah, malah belum mau tidur nih. Betul lah. Nafsu menggerogotimu, terus mendorong, belum lagi syaitan. Ya. Ada lagu yang baru. Maluku setiap mendengar surgamu. Kenapa? Hawa nafsuku selalu menyesatkan. Sesatin terus gitu. Maka ada yang berbahagia ya, kakak kepengen kamu semuanya semangat. Jangan kakak aja yang semangat. Kakak semangat pengen mengangkat kamu derajatnya di sisi Allah. Tapi kamunya tidak semangat. Hah? Kayak orang terjun payung, dorong wong yang nolak tuh berat gak kira-kira? Berat gak dorong orang yang menolak? Narik orang yang mendapat tuh berat gak kira-kira? Berat kan? Tapi kalau kita narik orang yang mau, menuntut ilmu antara guru dengan murid harus ada cinta yang bersambung. Tidak bisa cinta kita bertepuk sebelah tangan. Kakak semangat, kamu tidak semangat, berarti cinta kita tidak bertepuk. Cinta kita bertepuk sebelah, kita tidak nyambung. Kira-kira kamu nyambung nggak dengan kakak itu? Hah? Kakak kepengennya kita saling menyambung, saling menyaut. Ya. Saling menyaut. Dan sebenarnya harus hadir dalam diri belajar antara murid dengan guru itu rasa cinta, rasa saling kasih sayang, rasa saling rindu saling ingin berjumpa, rindu ingin saling menerima ilmu. Guru rindu ingin menyampaikan ilmu, murid rindu ingin mendengarkan ilmu. Kalau perlu tidak bisa tidur malam, saking gelisah nak rindu dengan ilmu itu, ya Allah. Kira-kira mah itulah kira-kira kita dengan ilmu. Hah? Gelisah kita. Kepengen ngaji lagi nih besok, ya Allah. Jangan mulai ini. Kalau semua santri bersikap seperti ini, ya Allah, tidak perlu kuliah lah jadi wali kalau kamu. Ya. Guru rindu ingin menyampaikan ilmu, murid rindu ingin menerima ilmu. Kalau sudah saling rindu seperti ini, pendidikan, pelajaran apapun akan berhasil. Paham? Terus kalau kamu merasa berat, kan kakak sudah bilang tadi, mengangkat derajat dengan ilmu jauh lebih berat daripada mengangkat sawi. Kalau mengangkat batu enak. Kalau angkat batu tidak bisa jagaan, bisa uang berapa? Hah? Bisa uang 2, bisa uang 3, bisa uang 4. Tapi kalau ilmu, bisa tidak kita berbagi hafalan? Tidak bisa. Yang ada saling motivasi ya. Sini. Al-Kahfi ini kan 100 sekian nih. Kita bagi 2 ya. Ya tidak bisa. Ya. Nah, kalau saling bantu mungkin, saling motivasi. Oke, aku hafal 10, kau simak ya. Kau simak aku lagi. Nah, itu mungkin. Ya, nanti kita akan lanjutkan kajian yang berikutnya. Mungkin malam ini segini dulu sebagai pembukaan ngaji kita. Ya, yang penting malam ini kakak ingin motivasi kamu supaya kamu semangat menuntut ilmu. Ya, ciri-ciri orang-orang semangat itu mudah. Dari cara dia menyimak belajar, dari cara dia duduk, ya. Bahkan kalau ada yang semangat aja duduknya nak di belakang terus, khawatirnya tidak semangat. Ya, karena di belakang itu macam-macam. Namanya di belakang itu ada ngantuk, ada kesempatan sembunyi, aduh,
Ya, kesempatan sembunyi itu aduh. Itu setan ngantuk kan kamu. Herannya kita nih kalau lagi ngaji main ini ngantuk. Apalagi kalau ustaznya sudah bilang udah di basmalah bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita tutup dengan hamdalah alhamdulillah. Iya, langsung melek dia, heran kan gitu kan. Tadi kalau basmalah tadi bismillahirrahmanirrahim. Nah, tadi bilang kalau kamu ngaji lagi malam ini. Pegel kalau tapi kalau main sepak bola, pegel lah, tak bola. Siapa tahu nggak habis main sepak bola, tidak kehit lagi. Bayang, tuh, setan tuh macam-macam dikenainya kalau badan gitu, kuping gitu lah, mata gitu lah, hidung gitu lah, mulut gitu lah, sakit gigi lah gitu lah, gatal burik lah, macam-macam. Ya, akhirnya sayangnya ini dari kakak dulu buat kamu semua. Kakak harap kamu semua semakin beginilah nanti susunannya. Kakak harap kamu pakai masker. Kenapa? Karena kakak kan kalau lagi ngomong, ya karena kakak tidak apa tuh. Ya, kalau kamu udah pakai masker, kakak harus pakai masker ya. Karena yang begini kakak perawat dulu gitu. Karena kalau kalian pakai masker semua, kakaknya ya bisa. Baik, adik-adik yang berbahagia, ini saja. Mudah-mudahan kamu semangat untuk ilmu. Ya, nanti kita masih membahas terus sedikit tentang motivasi ilmu ini. Ya. Nah, nanti ini banyak sekali nih nasihat-nasihat dulu tentang ilmu. Karena adik-adik harus semangat dulu. Ibarat kata tuh dipancing dulu rasa cintanya dengan ilmu. Kenapa saya harus begini? Mengangkat derajat saya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham semua adik-adik? Saja. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma tsabbit jananana wa adil haqqa 'ala lisanina wa ftah qulubana futuhal 'arifin. Allahumma nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin ya fattah ya 'alim iftah qulubana futuhal 'arifin walhamdulillahi rabbil. Telah lahir